Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I will present my assessment in the technology of teaching learning course. But before I explain about the topic, let me introduce myself. My name is Anas Indrali Putri. I'm a college student at University Matlaul Anwar in the study program English Education and in the subject about technology of language teaching. And my lecturer, Mr. Acep Awaludin. Okay, now I will explain about the narrative text. Kalian suka gak sih baca buku cerita? Atau mungkin nonton suatu film? Atau enggak kalian pernah mendengar storytelling? Nah, itu semua termasuk ke dalam contoh-contoh dari narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a type of text in the form of imaginary stories, engineered true stories, or fairy tales that have a series of connected chronological events and aims to entertain the reader. Jadi naratif teks ini adalah jenis teks yang berbentuk cerita imajinasi atau dongeng yang mempunyai rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Jadi naratif teks ini bukan cerita nyata tapi cerita buatan yang tujuannya itu untuk menghibur pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya di sini ada generic structure. Generic structure for narrative text itu ada 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, and the last reorientation. Oke, bagian yang pertama di sini ada orientation. Orientation ini adalah awal dari suatu cerita, background of story. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua di sini ada complication. Pada complication ini nantinya kita akan menemukan beberapa problem atau masalah yang biasanya itu antara peran si antagonis dengan peran si protagonis, atau peran yang pertama dengan peran yang kedua itu akan ada problem, akan ada masalah. Structure yang ketiga di sini ada resolution. Setelah di structure yang kedua yaitu ada complication, yang ketiga di sini ada resolution. Maksud dari resolution ini adalah bagian dari bagaimana caranya menyelesaikan konflik atau problem yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi menyelesaikan masalah antara si peran pertama dengan peran kedua gitu. And the last, di sini ada reorientation. Reorientation itu seringkali disebut dengan moral values atau pesan moral. Di bagian ini ternyata reorientation itu sifatnya optional. Jadi ada beberapa naratif teks yang mencantumkan pesan moral tersebut dan ada juga naratif teks yang tidak mencantumkan pesan moral tersebut. Jadi kembali lagi kepada si penulis cerita tersebut, mau dicantumkan boleh, mau tidak juga boleh. Next, kinds of narrative text. Jenis-jenis naratif teks itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, fairy tale, myth, folk tale, fable, and legend. First, fairy tale. Fairy tale is a traditional story written for children that usually involves imaginary creatures and magic. Fairy tale adalah sebuah cerita tradisional yang ditulis untuk anak-anak dan biasanya menggambarkan tentang tokoh imajinasi atau sihir, sulap, maupun keajaiban. Like this, Snow White. Nah, Snow White itu termasuk ke dalam cerita fairy tale. Next, myth. Myth is a popular belief or ancient story, especially explaining the early history of a group of people or about natural events and facts. Jadi myth atau mitos ini adalah cerita tradisional atau cerita kuno yang dipercaya oleh sekelompok orang dan dianggap benar-benar terjadi. In Indonesia, there are some myths which are popular like
Nyi Roro Kidul, and Jakataru. Next, folktale. Folktale is a story that parents have passed on to their children through speech over many years. Jadi folktale ini adalah cerita yang dikisahkan oleh orang tua kepada anaknya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. For example, do you know about Sangkuriang? Sangkuriang termasuk ke dalam cerita folktale atau cerita rakyat. Next, fable. Fable is fictional story which features animals, plants, or subjects and leads to a particular moral lessons. Jadi fable ini adalah sebuah cerita yang biasanya mengisahkan tentang hewan, tumbuhan, maupun objek sebagai tokohnya. Dan biasanya di dalam cerita tersebut terdapat moral value atau pesan moral yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari. The last, legend. Legend is a fairy tale story or set of stories from ancient times and popularly accepted as historical tales about a famous event or person, but not always not true. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kata legenda. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat atau peristiwa ajaib yang terjadi dan biasanya dipercayai oleh masyarakat. For example, contohnya, kalian pasti sudah tidak asing dengan cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu termasuk ke dalam cerita legend atau cerita legenda. Itulah tadi beberapa jenis dan contoh dari narrative text. So, that was the explanation about narrative text. Hopefully this video can be useful for all of us. Thank you for watching guys. See you.